Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru hebat, serta rekan-rekan praktisi pendidikan dimanapun Anda berada. Dalam video kali ini, saya akan menampilkan tentang kurikulum baru, yaitu mengenal kurikulum merdeka. Nah, dan di topik pertama ini, saya akan membahas tentang apa sih itu merdeka belajar. Dari video ini saya buat sebagai aksi nyata pembelajaran topik 1, yaitu tentang merdeka belajar. Apa itu merdeka belajar? Jadi kita sudah sering mendengar ya akhir-akhir ini tentang merdeka belajar. Sebenarnya apakah itu merdeka belajar? Merdeka belajar merupakan transformasi pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia yang unggul di Indonesia yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu guru tentu sudah tahu betul apa itu profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 elemen ya di dalamnya, meliputi berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan juga kreatif. Nah, dalam topik 1 ini tentang merdeka belajar terdapat goals yang diharapkan para penyimak itu bisa mengambil intinya. Nah, apa saja itu goals-nya? Di antaranya yaitu yang pertama adalah pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dalam topik 1 ini, nanti akan terdapat beberapa modul yang bisa Bapak Ibu pelajari. Di antaranya yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Apa isi di dalamnya? Di antaranya yaitu sebagai pendidik harus mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Jadi menjadi seorang pendidik itu bukan hanya menyampaikan materi di dalam kelas, melainkan juga harus paham karakteristik dan juga apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Yang kedua adalah pendidik harus mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Jadi, sebelum kita benar-benar mengenali peserta didik kita, maka ada baiknya kita juga mengenali diri kita sendiri, baik itu dari kekuatan ataupun kelebihan serta kelemahan diri kita. Pendidik mempunyai kemampuan dalam melakukan refleksi. Jadi Bapak Ibu guru diharapkan kita sebagai pendidik itu bisa selalu melakukan refleksi sehingga kita bisa terus berkembang dan memperbaiki apa yang sudah kita berikan kepada peserta didik. Pendidik harus memberikan pengaruh yang baik bagi masa depan murid. Kita sudah tahu ya bahwasanya seorang guru atau pendidik itu digugu dan ditiru. Jadi alangkah baiknya kita selalu memberikan teladan yang baik untuk mereka agar yang mereka tiru pun juga yang baik-baik. Nah, pendidik mampu menginspirasi murid. Ketika kita sudah bisa memberikan yang terbaik untuk peserta didik kita, maka peserta didik pun juga tidak akan mudah lupa. Syukur-syukur bisa menginspirasi mereka. Nah, di modul yang kedua kita akan berbicara tentang mendidik dan mengajar. Pendidikan merupakan tuntunan. Jadi maksudnya di sini adalah pendidik itu hanya bisa menuntun untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Pendidik bukan hanya memberikan materi, tetapi mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan keterampilan batin.
pendidikan di negara kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Naluri dalam mengajar harus diikuti dengan perkembangan zaman. Jadi, kita tidak bisa mengajar siswa peserta didik kita di zaman sekarang seperti dengan pola kita dulu diajar oleh Bapak Ibu guru kita, karena zaman sudah berubah sehingga perlakuannya pun juga harus disesuaikan. Segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan baik alam maupun zaman. Kodrat alam itu berdasarkan sifat dan juga bentuk, jadi berdasarkan lingkungan. Sedangkan kodrat zaman itu berdasarkan isi dan irama. Contohnya yaitu mengikuti perkembangan zaman dengan adanya perkembangan teknologi. Nah, kita lanjut ke modul yang ketiga, yaitu tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kodrat alam, guru itu sebagai penghubung antara materi dan konteks lingkungan. Jadi, ketika kita sebagai pendidik mengingat adanya kodrat alam ini, maka kita harus bisa menstimulus anak-anak atau peserta didik kita dalam mengembangkan materi itu disesuaikan dengan atau dihubungkan dengan lingkungan sekitarnya. Misalkan peserta didik kita kebanyakan itu lingkungan perkotaan, maka kita juga harus menyesuaikan. Kodrat zaman itu pengaruh dari budaya asing yang harus dapat dipilah sesuai dengan kearifan lokal. Nah, ketika mendidik disesuaikan dengan adanya kodrat zaman ini, maka kita harus mengikuti perkembangan zaman. Tidak masalah ketika kita mengambil budaya dari luar, tapi kita juga harus bisa menyaring atau memfilter dengan tidak menghilangkan budaya kita sendiri. Jadi kita bisa mengambil yang baik-baik dengan tetap mengembangkan kearifan lokal yang ada di negara kita. Nah, pendidikan bersifat dinamis, dapat berubah sesuai perkembangan zaman dan kondisi murid, sehingga nantinya akan banyak kreativitas dan juga inovasi dalam pembelajaran itu sendiri, disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Dalam modul ini kita akan mengenal yang namanya asas trikon, di mana asas trikon ini terdiri dari kontinu, konvergen, dan juga konsentris. Kita akan bahas satu persatu. Kontinu merupakan keinginan belajar yang harus distimulus agar selalu berkembang. Jadi kontinu itu maksudnya adalah terus-menerus dan berkesinambungan. Yang kedua ada konvergen. Konvergen merupakan pemikiran yang terbuka dengan berbagai sumber belajar dan mengambil praktik baik. Selanjutnya ada konsentris. Konsentris ini bersifat terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh budaya sekitar. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi ya, kita bisa mengambil ilmu atau budaya dari luar tapi tetap harus memfilter seperti itu. Nah, dalam modul ini juga ada self-regulatory learning, di mana kemampuan pengaturan belajar mandiri itu merupakan bekal pembelajar sepanjang hayat. Itu tadi dari modul 3, kita langsung masuk ke modul yang keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan,
dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cita atau kognitif, rasa atau afektif, dan karsa atau psikomotorik. Bagian biologis merupakan bagian yang berhubungan dengan rasa. Nah, intelligible itu merupakan bagian yang berhubungan dengan kemampuan kognitif, yaitu dalam menyerap pengetahuan. Teori konvergensi terdiri dari dua, ya, di antaranya ada tabula rasa dan juga teori negatif. Nah, apa itu bedanya antara tabula rasa dan teori negatif? Kita akan bahas. Tabula rasa itu merupakan teori di mana anak dianggap sebagai kertas kosong yang dapat diisi oleh pendidik dengan pengetahuan. Jadi teori tabula rasa ini menganggap bahwa siswa itu nggak bisa apa-apa, sehingga guru itu bisa mengisi dengan sebanyak-banyaknya ilmu pengetahuan yang dipunya oleh pendidik itu sendiri. Nah, untuk teori negatif itu kodrat anak ibarat kertas penuh berisi coretan dan tulisan. Nah, ini kebalikannya ya. Jadi teori negatif itu menganggap bahwa anak itu sudah penuh berisi coretan maupun tulisan, sudah berisi banyak ilmu seperti itu. Nah, sedangkan teori konvergensi menurut Ki Hajar Dewantara mengambil dari tabula rasa dan teori negatif itu, kodrat anak ibarat kertas yang berisi tulisan samar. Jadi memang sudah ada tapi masih samar, sehingga pendidik mempunyai peran di situ untuk menebalkan yang samar. Seperti itu. Nah, pendidikan dapat berpengaruh pada intelligible dan juga bagian biologis murid. Modul yang kelima berbicara tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya untuk mencapai selamat dan bahagia. Nah, sistem Among nanti akan kita temui di modul ini ya. Ada sistem Among, di mana sistem Among ini meliputi kodrat alam dan kemerdekaan. Nah, tuntutan pembelajaran abad 21 itu menjadi pembelajar sepanjang hayat dan membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa. Di modul ini juga kita temukan adanya kompetensi literasi di mana terdiri atas kompetensi di bidang bahasa, matematika, sains, digital, dan finansial. Kita juga menemui kompetensi murid menjadi mandiri, itu diantaranya ada mengenali diri, mengidentifikasi apa yang diketahui dan tidak. Nah, strategi untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan nanti juga akan ada di modul kelima ini. Baik, nah sekarang kita akan lanjut ke pendidikan akan berjalan baik itu jika seperti apa sih? Nah, mungkin kita sudah menjadi pendidik yang bertahun-tahun gitu ya, sudah lama, tapi mungkin kita tidak sadar pendidikan yang baik itu sebenarnya yang seperti apa. Nah, kita akan bahas di sini menurut modul yang kelima. Nah, yang pertama ada tiap murid memiliki kodrat, kekuatan atau potensi yang berbeda. Jadi kita harus sebagai pendidik harus sadar bahwa peserta didik kita itu beragam karakteristik, beragam
potensi. Jadi tidak bisa disamakan. Yang kedua, pendidikan hanya sebagai tuntunan. Jadi pendidikan hanya sebagai tuntunan, bukan yang utama. Tidak jadi sumber utama seperti itu ya. Jadi kita sebagai pendidik itu hanya sebagai fasilitator, menuntun. Yang ketiga, mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Yang keempat, pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat atau potensi murid. Jadi mereka punya cara sendiri untuk meningkatkan itu, mengembangkan potensi dan kodrat yang mereka punya. Sehingga kita tidak berhak untuk mengatur atau mendiskriminasi mereka. Kita hanya sebagai fasilitator, menuntun, mengarahkan mereka, menstimulus mereka agar mereka bisa mencapai kodrat mereka tersebut, potensi mereka tersebut. Nah, pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Pendidik mampu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk kehidupan dan penghidupannya serta menjaga bangsa dan alamnya. Nah, ada kata-kata bagus ya dari Ki Hajar Dewantara, bahwasanya didiklah anak sesuai dengan zamannya. Jadi jangan samakan mereka dengan zaman kita dahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Salam Bapak dan Ibu guru hebat. Assalamualaikum.